Mengantar pesanan minuman 10 bungkus ke rumah mewah. Saat melihat wajah pembeli, aku syok bukan main. Ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di sudut kota kecil yang ramai dengan kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima, Seman memulai hari-harinya sebagai kurir minuman. Usia yang menginjak 47 tahun tidak menghalangi semangatnya untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terutama untuk istri tercinta yang kini terbaring lemah karena diabetes. Setiap hari Seman bangun lebih awal dari matahari. Ia tidak bisa meninggalkan rumah sebelum memastikan istrinya, Maya, sudah terawat dengan baik. Dia membersihkan kamar tidur mereka yang sederhana namun penuh kasih sayang. Maya adalah cinta sejatinya, orang yang selalu mendukungnya meski dalam keterbatasan. Dengan penuh kelembutan, Seman mencium kening Maya sebelum pergi. Sebuah ritual yang mereka lakukan sejak Maya jatuh sakit. Motor tua milik Seman menjadi kendaraan andalnya. Meski usang, Seman telah merawatnya dengan sepenuh hati. Setiap suku cadangnya diganti secara berkala dengan uang yang ia kumpulkan dari pekerjaannya sebagai kurir. Hari ini seperti biasa, Seman mengambil beberapa pesanan minuman dari sebuah gerai di sudut pasar. Ia memeriksa ponsel lama yang merupakan hadiah dari tetangganya, mengecek alamat pengiriman dengan teliti sebelum memulai perjalanan. Dalam perjalanan ke alamat pembeli pertama, Seman melintasi jalan-jalan kecil yang ramai dengan pedagang dan pejalan kaki. Udara pagi yang segar memberinya semangat baru. Ketika tiba di depan gerbang rumah pelanggannya, ia mengetuk ringan dan menyapa dengan ramah saat menyerah terimakan minuman yang telah dipesan. Senyum pelanggan yang tersaji di wajahnya memberi Seman kepuasan yang tidak terlukiskan. Setelah menyelesaikan beberapa pengiriman, Seman kembali ke rumah untuk istirahat sejenak. Ia tahu Maya selalu menunggu dengan senyuman lembut meski dalam keterbatasannya. Seperti biasa, Seman menyempatkan waktu untuk berbincang dengannya. Menceritakan kisah-kisah sepele dari perjalanan harinya yang membuat Maya tersenyum bahagia. Ia ingin Maya merasa tetap terlibat dalam hidupnya, meski harus berada di tempat tidur sepanjang hari. Di tengah kesibukannya, Seman tidak pernah lupa untuk menyempatkan waktu untuk dirinya sendiri. Setelah menyempurnakan tugas-tugas harian, ia kadang duduk sejenak di teras rumah mereka, mengamati burung-burung yang lewat, atau mendengarkan riuh rendah pasar yang berjalan di dekatnya. Bagi Seman, setiap momen kecil itu menjadi pengingat akan kehidupan yang berharga meski sederhana. Kembali ke motor setianya, Seman melanjutkan rutinitas pengiriman hingga matahari mulai terbenam. Cahaya senja melintasi jalan-jalan kota, memberikan warna baru yang indah bagi Seman. Ponsel lama yang menemaninya sepanjang hari mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tetapi ia tetap menggunakannya dengan hati-hati. Karena meskipun usang, ponsel itu adalah jendela utamanya ke dunia pekerjaannya. Saat akhirnya Seman kembali ke rumah, ia merasa lega dan puas. Ia tahu bahwa setiap usaha kecilnya, baik untuk pekerjaan atau untuk Maya, memiliki makna yang dalam. Bersama istrinya, mereka menghadapi cobaan dengan penuh ketabahan dan cinta.
Meski hidup tidak selalu mudah, Seman merasa diberkati dengan kehidupan yang mereka jalani bersama. Dan di malam hari itu, saat Seman dan Maya saling bertatapan sebelum tidur, tatapan mereka mengisyaratkan keyakinan dan harapan untuk hari esok yang lebih baik. Meski tantangan selalu ada, Seman yakin bahwa dengan cinta dan kesetiaan mereka satu sama lain, mereka bisa menghadapinya dengan tegar. Namun ternyata kurang baik. Seman duduk di atas motornya, memandang layar ponsel yang kosong dengan perasaan campur aduk. Siang hari itu terasa begitu panjang tanpa satu pesanan pun. Awalnya ia sudah berhasil mendapat satu orderan. Namun sialnya, ban motornya bocor di tengah perjalanan yang akhirnya memaksa pesanan itu harus dibatalkan. Rasanya seperti nasib sedang tidak berpihak padanya hari ini. Teman-temannya, para kurir lainnya, bergantian mengambil dan mengantar pesanan dengan lancar. Mereka saling membantu dalam kesulitan. Seperti yang dilakukan Arman yang menawarkan ponselnya untuk Seman agar bisa mengambil pesanan yang masuk. Namun Seman menolak dengan lembut. Baginya, rezeki adalah bagian dari takdir yang sudah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Tuhan. Ia tidak ingin mengambil kesempatan dari orang lain, meski dalam kesulitan sekalipun. Dengan hati yang berat, Seman memutuskan untuk pulang ke rumah. Di sana, Maya sudah menantinya dengan senyum hangat meski terbaring lemah. Maya adalah segalanya baginya. Cinta sejati yang selalu memberikan dukungan dan kekuatan. Maaf, aku belum mendapat orderan. Tutur Seman dengan lembut dan nada rasa bersalah. Maya tersenyum. Ia mencium kening Seman setelah suaminya mencium keningnya. Percayalah, rezeki akan datang dalam bentuk apapun. Tuhan Maha Adil. Kata-kata sederhana itu membuat Seman merasa dihargai dan didukung sepenuhnya. Mereka duduk berdua di meja makan sederhana mereka. Seman menyuapi Maya dengan penuh perhatian. Sesekali menyampaikan cerita-cerita kecil dari hari-harinya, meskipun sederhana. Makanan yang mereka bagikan bersama tidak hanya mengisi perut, tetapi juga memberi kehangatan dan kebersamaan yang mereka butuhkan. Di antara suapannya, Seman tersenyum melihat Maya. Mereka saling bertatapan dengan penuh makna, seakan mengingat satu sama lain mengapa mereka bersama. Di balik kesulitan dan keterbatasan yang mereka hadapi, kebersamaan seperti ini membuat Seman merasa hidupnya kaya akan berkah. Setelah makan selesai, Seman membersihkan piring-piring dengan hati-hati. Maya melihatnya dengan rasa terima kasih yang dalam di matanya. Meskipun situasi mereka mungkin tidak sempurna dalam pandangan orang lain, bagi Seman dan Maya, setiap momen bersama adalah hadiah yang berharga. Malam pun tiba dengan kehangatan yang melingkupi rumah mereka. Seman duduk di samping tempat tidur Maya, memegang tangannya dengan lembut. Mereka berbicara tentang masa lalu, impian-impian yang masih tersimpan, dan harapan untuk masa depan. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika makanan sederhana yang tetap terasa nikmat bila makan dengan orang yang tepat, Seman merenungkan hari ini. Meskipun penuh dengan tantangan, ia merasa diberkati karena memiliki Maya di sisinya.
Kepercayaan Maya bahwa rezeki akan datang membuatnya menguatkan hati. Seman memejamkan mata dengan damai, siap menghadapi apapun yang Tuhan berikan untuk mereka besok. Dalam kegelapan yang hening, kedua orang itu tidur dengan damai, menguburkan semua permasalahan serta kekhawatiran yang mereka alami. Kebersamaan mereka tidak hanya menguatkan, tetapi juga memberi semangat baru untuk menghadapi setiap hari dengan penuh kebahagiaan. Setelah ini, Seman bangun dengan semangat baru. Ia siap menghadapi tantangan hari ini, percaya bahwa ada yang baik akan datang. Maya tetap tersenyum di sampingnya, memberi energi dan cinta yang tak terhingga. Mereka menghabiskan pagi dengan ringan hati, menikmati setiap momen kecil bersama. Karena bagi mereka, kebahagiaan adalah tentang bersyukur atas apa yang mereka miliki, meski dalam kesederhanaan. Seman merasa lega begitu pesanan baru masuk ke ponselnya. Kali ini ia akan melakukan segalanya agar pesanan itu sampai dengan sempurna. Dengan hati-hati ia mengambil minuman dari kedai yang telah dipesan. 10 minuman yang cukup banyak untuk diangkut dengan motor. Pemilik kedai dengan baik hati memberikan sebuah kardus besar untuk membantu Seman mengemas minuman tersebut dengan aman di jok motor belakangnya. Meskipun berat, Seman mengatur minuman tersebut dengan hati-hati di dalam kardus. Ia memastikan semua terkunci dengan baik sebelum melanjutkan perjalanan. Medan jalanan yang dilaluinya cukup beragam, dari jalan aspal yang mulus hingga jalan kecil yang berbatu. Seman berusaha sebaik mungkin untuk menjaga laju motor agar tidak terlalu cepat dan mengakibatkan minuman berantakan di dalam kardus. Tantangan sebenarnya dimulai ketika Seman berusaha menjaga keseimbangan antara kecepatan motor dan ketenangan dalam mengendarai. Ia harus menghadapi sorotan tidak puas dari berbagai pengendara lain yang merasa ia terlalu lambat. Namun Seman memilih untuk mengabaikan protes mereka demi menjaga integritas perasaannya. Keringat Seman mulai bercucuran ketika ia melewati jalanan yang tidak rata. Setiap goncangan dan tikungan membuat hatinya berdegup lebih cepat, khawatir akan keamanan pesanannya. Dia berdoa agar tidak ada yang jatuh atau rusak di dalam kardus tersebut. Dalam perjalanannya, ia merasakan tekanan dari kendaraan-kendaraan di sekitarnya yang mendesaknya agar bergerak lebih cepat. Tetapi Seman tetap mempertahankan keputusannya untuk tetap stabil. Sampai di persimpangan berikutnya, Seman melihat jalan yang lebih luas dan mulus di hadapannya. Ini memberinya kesempatan untuk sedikit meningkatkan kecepatan tanpa mengorbankan keamanan pesanannya. Dia berusaha untuk tidak terburu-buru, tetapi juga tidak terlalu lambat. Pemandangan sekitarnya terlihat berlalu dengan cepat, tetapi hati Seman tetap fokus pada tujuannya. Akhirnya, setelah melewati beberapa tantangan di jalan, Seman tiba di lokasi pengiriman. Dengan hati-hati, ia membuka kardus dan memeriksa setiap minuman untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik. Berkat perjuangannya, semua minuman tetap utuh dan tidak ada yang tumpah atau rusak. Seman merasa lega dan bangga dengan dirinya sendiri. Ia telah menghadapi tantangan dengan tekad dan ketenangan, mengantarkan pesanan dengan aman sampai tujuan, meskipun ada beberapa kendala di perjalanan. Seman menghentikan motornya di depan sebuah rumah yang terlihat cukup mewah untuk standar di lingkungannya. Dengan hati gembira, ia memencet bel dan berteriak seperti biasa, mempersiapkan senyum manis di wajahnya saat mengangkat kardus besar yang telah ia lepaskan dari jok belakang motornya.
Perasaannya campur aduk antara harapan dan keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Gerbang rumah terbuka perlahan dan Seman tersenyum lebar menghadap ke depan, siap menyapa penghuni rumah dengan ramah. Namun senyumnya perlahan memudar ketika ia melihat ekspresi terkejut yang tergambar jelas di wajah sosok di depannya. Bahkan, sosok itu juga terlihat terkejut dan tidak percaya melihat Seman. Seorang pemuda yang jauh lebih muda, sekitar 17 tahun, dengan ragu namun yakin memanggil Seman, "Bapak?" Seman hampir saja menjawab, tetapi di saat yang bersamaan terdengar suara di belakang pemuda itu. Seseorang yang muncul dari dalam rumah, membuka gerbang lebih lebar dan menerima pesanan dari tangan Seman. Dengan sigap, orang itu menyerahkan uang pembayaran kepada Seman dan kemudian mengajak pemuda itu masuk ke dalam, menutup gerbang dengan perlahan. Saat menerima ucapan terima kasih dari pelanggan, Seman tersenyum dengan rasa puas yang mendalam. Walaupun ada senyum rindu menatap orang yang menerimanya, ia tidak memaksa. Anggap saja baginya, ini bukan hanya tentang mengantar minuman, tetapi juga tentang menghargai kepercayaan dan harapan dari setiap pelanggan. Kembali dalam perjalanan pulang, Seman merenungkan betapa pentingnya kesabaran dan kehati-hatian dalam pekerjaan. Ia bersyukur atas setiap pengalaman yang mengajarkannya untuk selalu memberikan yang terbaik. Di hatinya, kepercayaan Maya bahwa rezeki akan datang bukanlah sekedar kata-kata, melainkan sebuah keyakinan yang menguatkan langkahnya setiap hari. Walaupun sebenarnya yang ia renungkan bukanlah hal itu, melainkan pertemuannya dengan anaknya yang ia kira menghilang saat insiden penculikan. Ada sedikit rasa tidak tega di hati Seman saat ia mengingat putranya yang dulu. Perasaan itu muncul begitu saja. Meskipun ia yakin bahwa putranya sudah tiada, ia terdiam sejenak, merenungkan betapa miripnya sosok pemuda tadi dengan putranya yang telah pergi. Ada kebingungan yang mendalam di dalam dirinya. Entah bagaimana perasaannya saat ini. Setelah rumah kembali sepi, Seman duduk sebentar di atas motornya di luar gerbang. Ia merenung dalam, mencoba merapikan pikirannya yang kacau oleh pertemuan tadi. Rasa-rasanya seperti ada yang hilang, namun juga seperti ada yang ditemukan kembali dalam kejutan yang tak terduga. Kemudian, dengan langkah berat, Seman melanjutkan perjalanannya. Ia mengingat dirinya sendiri bahwa ia adalah seorang kurir yang harus menjaga profesionalitas dan tidak terbawa perasaan pribadi. Namun bayangan wajah pemuda tadi tetap menghantuinya sepanjang perjalanan berikutnya. Sampai di rumah, Seman disambut hangat oleh Maya. Ia bercerita tentang peristiwa hari ini dengan sejujurnya. Maya, wanita yang selalu ceria dan bijaksana, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia meyakinkan Seman bahwa kejadian tadi mungkin adalah kebetulan belaka, dan ia tidak boleh terlalu dipengaruhi olehnya. "Mungkin memang hanya kebetulan, sayang," kata Maya dengan suara lembutnya yang menenangkan. "Kamu tahu sendiri betapa miripnya seseorang bisa dengan anggota keluarga kita sendiri." Seman mengangguk, namun keraguan di hatinya tetap menghantuinya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Malam itu setelah Maya tidur, Seman duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia mengambil sebuah album foto keluarga yang sudah lama terabaikan di rak, dan mulai mengingat kembali kenangan-kenangan indah bersama putranya. Di satu halaman album, ada foto putranya yang tersenyum lebar. Wajahnya begitu jelas terpatri dalam ingatan Seman. Ia merasa takjub melihat betapa serupanya pemuda tadi dengan putranya.
Tapi putranya telah menghilang dalam penculikan yang terjadi kala itu 5 tahun lalu. Seman menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca, terkenang akan hari-hari bahagia yang telah berlalu begitu cepat. Teringat cita-cita mulia putranya membuatnya menangisi pekerjaannya sekarang. Ia tidak yakin apakah bisa menyanggupi cita-cita putranya entah dahulu atau sekarang. Seman merasa menjadi ayah yang buruk untuk putranya, bahkan mungkin menjadi suami terburuk untuk istrinya. Seman dilanda kesedihan, menangis di atas foto yang penuh kebahagiaan. Jika bisa kembali ke masa lalu, Seman ingin hidup selamanya di dalam momen itu. Tidak ingin kemanapun karena tahu akan jadi apa di masa depan nanti. Namun di dalam hati Seman, keraguan masih menghantuinya. Ia tidak bisa menghapus wajah pemuda tadi dari pikirannya. Mungkin ini hanyalah kebetulan, pikirnya. Namun bagian dalam dirinya merasa bahwa ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Malam itu, Seman tidur dengan gelisah. Mimpi-mimpi masa lalu muncul, menghadirkan kenangan yang lama terkubur. Ia berdoa agar mendapat kejelasan tentang pertemuan tadi, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan di dalam gelap yang hening, kebingungan Seman masih bergelayut erat, menunggu jawaban yang mungkin akan datang suatu hari nanti. Keesokan harinya, Seman memutuskan untuk mengunjungi rumah itu lagi. Di sana, di bawah sinar matahari yang hangat, ia berdiri di depan gerbang yang menandai kebingungan Seman akan keadaan ini. Seman membawa bunga mawar merah, bunga favorit putranya, dan meletakkannya dengan lembut di depan gerbang. Maafkan aku, Nak. Bisik Seman dengan suara gemetar. Aku terlalu terkejut kemarin. Aku sangat merindukanmu. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, mengenang kenangan-kenangan manis mereka bersama. Kebersamaan mereka saat bermain bola di halaman belakang, saat membaca cerita sebelum tidur, dan saat pertama kali mengajari putranya mengendarai sepeda motor. Ketika senja mulai menjelang, Seman merasa ada kelegaan dalam hatinya. Dia tahu bahwa pertemuan kemarin hanyalah kebetulan. Pemuda itu mungkin memiliki keberadaan sendiri yang berbeda dari putranya yang telah menghilang. Namun pertemuan itu juga mengingatkannya akan betapa berharganya kenangan-kenangan yang mereka miliki bersama. Kembali pulang ke rumah, Seman merasa lebih tenang. Maya menyambutnya dengan senyum lembutnya yang hangat. Mereka duduk bersama di teras belakang, menatap matahari terbenam yang merona di langit. Seman menceritakan kunjungannya ke makam putranya dan betapa ia merasa lega setelah melepaskan semua keraguan dan kebingungan. Maya menggenggam tangan Seman erat-erat. "Kamu adalah ayah yang hebat, Seman," kata Maya dengan penuh keyakinan. "Putra kita pasti bangga memiliki ayah sepertimu." Seman tersenyum, merasa bersyukur memiliki Maya di sampingnya. Mereka menghabiskan sisa sore itu dengan damai, merenungkan betapa berharga setiap momen dalam kehidupan mereka. Malam itu, Seman tidur dengan nyenyak. Pikirannya tidak lagi dihantui oleh pertemuan tadi. Ia yakin bahwa kehidupan memberinya suatu peringatan untuk menghargai setiap momen bersama orang-orang terkasih dalam hidupnya. Dengan hati yang tenang, Seman memejamkan mata dan merangkul Maya dalam tidurnya. Di dalam mimpi, ia melihat wajah putranya tersenyum padanya, memberinya cahaya dan kedamaian di malam yang sunyi.